Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat ya. Kali ini Bu Dwi akan menjelaskan tentang pengolahan hasil samping serealia, kacang-kacangan, dan umbi untuk dijadikan produk pangan. Langsung saja kita ke inti materinya, yaitu apa sih produk hasil samping itu? Yaitu produk yang dihasilkan selain produk utamanya. Misalnya ada kentang. Kentang itu yang diambil adalah dagingnya, sedangkan kulitnya biasanya kita buang. Nah, itulah kulitnya itu disebutnya hasil samping. Untuk jenis-jenisnya, pengolahan hasil samping, misalnya padi. Padi itu untuk dijadikan beras, itu akan menghasilkan namanya gabah atau sekam. Nah, sekam ini bisa dijadikan katul. Lalu ada beras. Beras itu hasil sampingnya adalah air cucian beras. Air cucian beras itu disebutnya leri. Air cucian beras itu masih mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin B. Dari mana asalnya? Dari permukaan beras yang terkikis oleh air ini. Jadi, air cucian beras itu masih banyak mengandung nutrisinya. Biasanya air cucian beras ini bisa menyuburkan tanaman. Ya. Seperti itu. Tapi untuk diolah menjadi produk pangan, air cucian beras ini bisa dibuat nata de leri. Biasanya kalian pernah dengar istilah nata de coco itu kan? Kalau nata de coco, bahan utamanya dari kelapa. Sedangkan kalau produk pangan dari air cucian beras, kita sebutnya dengan nata de leri. Ingat-ingat ya anak-anak, ini nanti akan keluar di soal PAS. Lalu air cucian beras itu bisa dibuat yogurt de leri, tentunya menggunakan bahan tambahan lainnya. Lalu untuk kedelai, itu akan menghasilkan hasil samping berupa ampas kedelai atau ampas tahu. Lah, ampas kedelai atau ampas tahu ini bisa dijadikan kerupuk ampas tahu, nata de soya. Seperti tadi ya, ada nata de coco, nata de leri. Kalau di kedelai kita sebutnya dengan nata de soya. Lalu, ini yang paling familiar di kalian adalah tempe gembus. Lalu kentang. Kentang itu hasil sampingnya adalah kulit kentang. Sedangkan di kulit kentang ini nutrisinya paling tinggi. Jadi kulit kentang ini kalian bisa olah langsung kentang beserta kulitnya, atau misalnya harus dibuang, misalnya harus dikupas, kulitnya itu bisa dijadikan keripik kentang. Singkong, hasil sampingnya adalah kulit singkong. Ini bisa dijadikan keripik kulit singkong. Anak-anak, Bu Dwi akan menjelaskan materi tambahan karena ini nanti keluar di soal PAS, yaitu jenis-jenis tepung, karena banyak anak-anak yang masih keliru membedakan tepung maizena, terigu, dan lain sebagainya. Ini untuk jenis-jenis tepung dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Ini ada gambar apa anak-anak kan? Gandum. Gandum ini bisa diolah menjadi tepung terigu, ya, tepung terigu. Sedangkan ini adalah gambar singkong. Singkong ini diolah bisa menjadi tepung kanji atau tepung tapioka. Sedangkan ini gambar apa anak? Jagung. Jagung bisa diolah menjadi tepung maizena. Lalu jenis tepung yang selanjutnya adalah ini gambar kacang hijau. Kacang hijau ini diolah menjadi sebuah tepung yang namanya tepung hongkwe. Biasanya ada di bahan olahan tambahan nagasari dan lain sebagainya. Sedangkan beras bisa diolah menjadi tepung beras. Sedangkan ketan bisa diolah menjadi tepung ketan. Ya, sekian dulu penjelasan Bu Dwi. Ini akan keluar dari materi PAS.
Semoga bermanfaat. Selamat belajar menghadapi penilaian akhir semester. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.